Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Niantiara Arneta dari Universitas Nasional dengan NPM 183112340350215. Di sini saya ingin menjelaskan pentingnya sistem informasi manajemen dalam produktivitas perusahaan. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengembalian keputusan. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya, kita membahas tentang tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi utama diterapkan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut: mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Dan yang kedua, untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, untuk meningkatkan suatu produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen yang berhasil akan dapat meningkatkan proses kegiatan suatu perusahaan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi proses kegiatan suatu perusahaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, menghindari duplikasi, dan mempercepat proses sehingga dapat menghemat waktu. Yang kedua, mengubah proses kegiatan suatu perusahaan. Hal ini dilakukan dalam wujud mengubah bentuk perusahaan, misalnya kayak menciptakan produk digital, dan mengubah prosedur seperti melakukan pemesanan secara online. Dan sekarang saya ingin mengambil contoh sistem informasi manajemen dalam perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever ini bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan, dan minuman dari teh, dan produk-produknya yang lain-lain. Dan yang sudah saya cari, saya ingin tahu apa sih prinsip bisnis Unilever dalam usahanya yang udah sebesar ini. Ternyata prinsip bisnis Unilever ini, dia selalu berkomitmen untuk secara terus-menerus memperbaiki cara bekerjanya untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan. Dan komitmen di dalam prinsip bisnis menjadi acuan PT Unilever ini dalam kemitraan dengan para pengambil keputusan, menangani ketantangan sosial dan lingkungan pada pengembangan yang berwawasan lingkungan. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi adalah PT Unilever. Mempunyai 3 bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan. Dia menggunakan CRM, menggunakan IMC, menggunakan CSR. Perusahaan Unilever, dia mengambil strategi IMC, yaitu Integrate Marketing Communication. Apa sih itu? Itu dia adalah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Contohnya, periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan public relation. Sekarang saya ingin membahas CSR dan CRM. Pertama-tama saya ingin menjelaskan CSR terlebih dahulu. CSR ini adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contohnya ya, kita ambil dari tanggung jawab yang dilakukan mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Terus pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, dan lain-lain. Dan sekarang kita lanjut ke CRM. CRM itu adalah sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi.
CRM ini biasanya berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan apa ada yang perusahaan yang ingin dia jual. Keuntungan penggunaan CRM pada perusahaan Unilever yaitu servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, mempunyai rasa memiliki, meningkatkan koordinasi tim, terus tingkat kepuasan pelanggan menjadi lebih tinggi, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sistem informasi manajemen ini yaitu penggunaan sistem informasi manajemen dalam implementasinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena berbasis komputer sehingga dapat memperlancar proses atau kegiatan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Sistem informasi manajemen memberikan dampak positif bagi perusahaan karena dapat berguna bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena sistem informasi manajemen dapat menyimpan data dan informasi dalam jumlah yang banyak dan kurun waktu yang panjang. Oke, segini aja yang bisa saya bahas dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Maaf kalau kurang atau ada salah-salah kata. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.